Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Rekayasa Piranti Lunak. Hari ini kita membahas chapter ketiga, yaitu tentang software development process. Nah, ini agenda outline kita. Kita membahas tentang definition, project from, software life cycle, principle of software, software method, dan juga SDLC. Kita mulai dari definition. Nah, di sini kita membahas tentang software development process. Apa itu software development process? Secara definisi, software development process itu adalah serangkaian activity ataupun kegiatan, metode, best practice, deliverables, automated tools yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan terus meningkatkan sebuah software. Jadi intinya ini adalah sebuah proses ataupun sebuah kegiatan, ada metodenya, ada cara terbaiknya, ada penyampaiannya, ada automated tools-nya yang digunakan oleh pihak stakeholder untuk mengembangkan dan terus meningkatkan kualitas dari sebuah software. Nah, variasi atau bentuk dari software development itu banyak modelnya, tergantung dari kebutuhan project pengembangan software itu sendiri. Secara manfaat, kegunaannya yaitu digunakan sebagai ataupun untuk menciptakan suatu efisiensi yang memungkinkan manajemen untuk memindahkan SDM di dalam sebuah project atau mengatur efisiensi penggunaan sumber daya di dalam sebuah project. Nah, terus kemudian bisa juga digunakan untuk menghasilkan dokumentasi yang konsisten yang bisa mengurangi biaya operasional untuk memelihara suatu software. Dan juga tentunya adalah untuk meningkatkan kualitas dari software itu sendiri. Lalu kemudian kita membahas tentang where do software development project come from. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau telaah asalnya dari mana sih sebuah project software itu, bermulai dari apa. Nah, di sini dibagi menjadi 3 buah aspek, yaitu yang pertama adanya sebuah masalah atau problem. Yang kedua adanya sebuah kesempatan atau opportunity. Yang ketiga adanya sebuah directive ataupun arahan. Yang pertama, problem. Jadi bisa jadi project software itu bermula karena adanya sebuah masalah. Misalkan di dalam sebuah perusahaan dia mempunyai suatu kegagalan gitu ya, ataupun kekalahan dalam bersaing di pasar. Nah, ini adalah sebuah masalah. Kemudian dari pihak perusahaan tentu ingin memperbaiki kegagalan tersebut atau memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, setelah dilakukan perundingan atau dilakukan diskusi, analisa, maka ditentukanlah bahwa solusinya yaitu membuat sebuah software untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan pelayanan dari bisnisnya tersebut. Maka dari situ muncullah sebuah project membangun software karena adanya sebuah permasalahan. Yang kemudian penyebab project sebuah software atau pembangunan sebuah software adanya sebuah opportunity atau adanya sebuah kesempatan. Jadi misalkan suatu organisasi atau sebuah perusahaan sudah merencanakan ya, sudah menyusun atau mendesain jauh-jauh hari untuk pengembangan ataupun upgrading dari proses bisnisnya. Lalu kemudian setelah didesain, maka terbentuklah rencana untuk membangun sebuah software atau terbentuklah rencana untuk menjalankan proyek pengembangan software. Tetapi biasanya karena kekurangan support atau kekurangan biaya atau kekurangan dana, maka rencana tersebut ditunda terlebih dahulu. Tetapi ketika ada kesempatan, ada sponsor, ada investor, ada dana, maka proyek pengembangan software akan dilakukan. Nah,
pada contoh yang kedua ini, karena adanya sebuah kesempatan, ya karena adanya sebuah supporting atau karenanya ada sebuah sponsor investor, maka dijalankanlah proyek pengembangan software. Jadi itu alasan kedua setelah adanya sebuah masalah, yaitu adanya kesempatan. Lalu yang ketiga, dari mana asalnya proyek pembangunan software itu? Yang ketiga adalah direktif, atau biasanya adanya sebuah arahan atau adanya sebuah persyaratan yang harus dilakukan. Misalkan di sebuah perusahaan di daerahnya atau di wilayahnya mendapatkan arahan ataupun persyaratan jika ingin melakukan usahanya, maka harus membuat sebuah software yang terkait tentang pendataan barang misalkan. Nah, arahan ini diberikan oleh pemerintah biasanya. Dia memberikan kebijakan tertentu. Misalkan kebijakan untuk menggunakan atau membuat suatu software khusus. Nah, mau tidak mau dari pihak perusahaan maka harus melakukan atau membangun proses software tersebut atau membangun project software tersebut supaya bisnisnya boleh terus dilanjutkan. Ataupun persyaratan yang lain, misalkan ada perjanjian kerjasama dengan pihak yang lain, tetapi pihak tersebut mewajibkan perusahaan ini harus memiliki sebuah software tertentu, maka mau tidak mau perusahaan tersebut harus membangun atau memiliki atau menggunakan suatu software tertentu. Maka di sini adalah 3 buah alasan dari mana proyek software itu berasal. Yaitu pertama karena adanya masalah, yang kedua karena adanya kesempatan, dan yang ketiga karenanya ada suatu arahan atau sebuah persyaratan. Lalu kemudian proyek-proyek tersebut terkategori lagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah unplanned project dan yang satunya lagi adalah planned project. Apa itu unplanned project? Unplanned project itu biasanya adalah sebuah project ya yang dilakukan secara terpaksa gitu ya, ataupun dipicu karena ada suatu keterpaksaan, biasanya karena ada suatu masalah. Maka mau tidak mau pihak steering committee ataupun pihak pimpinan perusahaan dia akan memprioritaskan pembangunan software itu terlebih dahulu karena untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi tanpa adanya perencanaan di awal ataupun tanpa adanya perencanaan sebelumnya, mau tidak mau ya softwarenya harus dibangun atau softwarenya harus di develop. Nah, itu biasanya karena ada suatu masalah atau karena adanya suatu persyaratan gitu ya, atau suatu kebijakan tertentu dari pemerintah biasanya. Nah, itu masuk kategorinya ke dalam unplanned project. Nah, sedangkan ada juga kategorinya planned project. Planned project itu apa? Planned project itu adalah project yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi sudah dipertimbangkan, sudah diukur, sudah direncanakan dengan matang bahwa apa saja yang dibutuhkan di dalam pengembangan software atau project software yang akan dikembangkan sudah diukur dan dinilai dampak peningkatannya ke dalam proses bisnis. Nah, ini biasanya project-project pembangunan software yang masuk di dalam kategori opportunity gitu ya. Jadi sudah direncanakan sebelumnya, kemudian ada kesempatan, maka dia bisa mengeksekusi project tersebut. Nah, ini masuk dalam kategori project plan. Lalu kemudian kita lihat software life cycle. Apa itu software life cycle? Software life cycle itu adalah alur hidup dari suatu software. Jadi perputaran hidup suatu software. Jadi software itu sesungguhnya tidak akan pernah mati gitu ya, tidak akan pernah menjadi tua ataupun tidak bisa digunakan, tapi dia akan selalu berputar. Misalkan di sini dari alurnya yang pertama itu dari software development process. Jadi software itu ketika dibangun, proses dibangunnya.
Tentu idealnya ini menggunakan suatu metode, karena dengan menggunakan metode maka lebih terarah, lebih terukur pembangunan software tersebut. Nah, di sini metode digunakan sesuai dengan fase-fasenya, sesuai dengan alur-alurnya yang diterapkan, maka terciptalah sebuah software. Nah, setelah software itu tercipta, maka software itu akan dikonversikan gitu ya, atau dialihfungsikan ataupun diterapkan sesuai dengan fungsinya, yaitu dioperasikan dan juga di maintenance ataupun dipelihara. Dia digunakan, terus kemudian ada penambahan sedikit disesuaikan, dipelihara, di maintenance. Nah, nanti sampai ke suatu titik atau sampai ke suatu masa, software itu masuk ke dalam fase obsolescence. Obsolescence itu kayak semacam usang gitu ya, sudah hampir ketinggalan zaman. Jadi ibaratnya biasanya dari segi hardware-nya itu yang selalu berkembang, nah software-nya ini dituntut untuk mengikuti dari perkembangan hardware. Nah, maka dari itu software perlu dilakukan suatu penyesuaian ataupun upgrading untuk bisa sesuai atau kompatibel dengan perkembangan hardware yang ada. Ataupun ada fitur-fitur tambahan gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman, ada teknologi baru, ada fitur-fitur tambahan yang harus diterapkan di dalam software yang sudah ada. Nah, maka dari situ ketika ingin mau menerapkan atau melakukan upgrade, maka prosesnya akan masuk lagi ke fase software development process. Menggunakan suatu metode tertentu, diukur, dijalankan setiap fasenya sampai software itu terupgrade atau sampai software itu benar-benar jadi. Nah, terus kemudian dikonversikan, digunakan lagi, dipelihara lagi, dan seterusnya. Berputar seperti itu. Lalu kemudian kita ke prinsip dari pengembangan sebuah software. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang harus ditekankan atau diterapkan dalam mengembangkan sebuah software supaya pengembangan sebuah softwarenya ini berjalan dengan tepat waktu atau berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama adalah get involved. Get involved itu artinya melibatkan pengguna atau user. Jadi kalau bisa dari awal user itu sudah dilibatkan dari sejak analisa tahap awal sampai tahap pengembangan, sampai tahap pengetesan, dan juga sampai di akhir. Peran user itu selalu dilibatkan. Biasanya user itu hanya dilibatkan di awal, kemudian di akhir diberikan hasilnya. Di prosesnya dia tidak diberitahu atau tidak dilaporkan secara rutin. Nah, kadang-kadang kendalanya adalah hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan keinginan user. Nah, user akan terkaget-kaget atau bahkan ya softwarenya bisa jadi tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan user. Maka untuk menghindari kejadian tersebut, maka perlu user dilibatkan dalam setiap kegiatan. Lalu yang kedua adalah problem solving. Gunakan pendekatan dalam sebuah pemecahan masalah menggunakan ya win-win solution gitu ya, pencarian dalam pemecahan suatu masalah. Misalkan dilakukan pembelajaran dan juga pemahaman tentang masalah tersebut, konteks dan juga dampaknya. Terus kemudian menentukan syarat yang harus dipenuhi dengan solusi apapun untuk menghasilkan win-win solution. Kemudian mengidentifikasi calon solusi yang memenuhi persyaratan dan dicari yang paling baik dari solusi-solusi yang ada. Kemudian didesain dan juga diterapkan solusi yang dipilih. Kemudian dipantau dan juga dievaluasi dampak solusi dan juga memperbaiki solusi yang sesuai. Seperti itu contoh penerapan problem solving. Nah, terus yang selanjutnya adalah establish stage. Artinya di sini menetapkan tahapan dalam kegiatan. Jadi jangan dilakukan secara terburu-buru, tapi dilakukanlah secara terukur sesuai dengan timeline. Dilakukan secara bertahap, gitu ya. Jadi sesuai dengan fasenya ataupun tahapannya. Terus selanjutnya adalah dokumentasi. Jangan lupa untuk melakukan dokumentasi secara rutin supaya pengembangannya bisa terus terpantau, supaya pengembangannya bisa selalu tercatat, karena dokumentasi merupakan hal yang
penting di dalam pengembangan project. Nah, terus selanjutnya set standar ataupun menetapkan standar. Lakukanlah pengembangan software dengan menggunakan standar-standar yang ada supaya kualitasnya tidak jatuh gitu ya, ataupun tidak di luar ekspektasi. Jadi harus dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian selanjutnya adalah managing proses. Managing proses ini yang mengelola proses dan juga projectnya tersebut. Jangan hanya membuat sebuah project tetapi tidak diatur, tidak dipantau. Nanti ini bisa memberikan dampak yang signifikan gitu ya terhadap pengembangan ataupun terhadap hasil dari project tersebut. Nah, terus kemudian jadi sistem as investment. Jadi jadikan pengembangan sistem atau software itu adalah sebuah investasi atau modal. Jangan dijadikan pengembangan software itu adalah sebuah cost atau beban. Memang akan mengeluarkan beban yang cukup banyak, tapi yakinkan bahwa pengembangan ini adalah sebuah investasi karena akan ada penghematan ataupun akan ada keuntungan yang bisa diraih di waktu-waktu kedepannya. Nah, terus kemudian revision. Nah, jangan takut untuk merevisi dan juga membatalkan scope yang tidak sesuai. Lakukan secara rutin revisi-revisi supaya bisa penjadwalan tugas secara sesuai dengan waktu yang sudah diterapkan dan juga biayanya tentunya. Kemudian split the work, artinya membagi dan menyelesaikan pekerjaan supaya dia menjadi lebih mudah. Pekerjaannya dipecah-pecah gitu ya. Jadi pekerjaan yang besar itu lebih baik dipecah menjadi beberapa bagian supaya terlihat lebih sederhana dan juga lebih mudah dan juga waktunya bisa lebih cepat. Dan kemudian yang terakhir, design for growth, artinya ketika membangun sebuah software maka desainlah dari awal untuk sebuah pertumbuhan dan juga sebuah perubahan. Jangan sampai software yang dibangun itu terkunci gitu, kaku, tidak bisa dikembangkan lagi, apalagi tidak bisa diintegrasikan dengan software yang lain. Buatlah pembangunan software ya sesuai dengan pertumbuhan dan juga perubahan dari perkembangan zaman. Selanjutnya adalah software methods. Software method atau software development methods. Apa itu software development methods? Software development methods itu adalah sebuah cara ya, ataupun sebuah standarisasi pengembangan proses atau serangkaian aktivitas yang digunakan untuk membangun sebuah software. Atau bisa dikatakan juga sebuah cara atau strategi bagaimana software dibuat sedemikian rupa sehingga software tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan perencanaan. Nah, jenis-jenis metode ini ada beberapa macam. Ada yang namanya waterfall atau linear sequential model, ada yang namanya prototyping model, ada spiral model, ada rational unified process, ada juga extreme programming, XP, ada juga Scrum dan yang lain-lain. Nah, penerapan metode ini tergantung dari kebutuhan project. Jadi kita lihat scope projectnya, terus juga detail dari projectnya, maka kita bisa menentukan model metode apa yang akan kita gunakan. Manfaatnya untuk apa penggunaan metode? Manfaatnya adalah untuk mengukur supaya software yang dibangun ini bisa efisien dan juga efektif gitu ya, dan juga tentunya untuk mengurangi resiko kegagalan di dalam proyek pengembangan software. Baik, kita ambil contoh salah satu metode dalam pengembangan software, yaitu menggunakan metode SDLC. Metode SDLC ini metode yang sangat klasik, yang paling tua bisa dikatakan, karena memang awalnya yang diterapkan ataupun yang digunakan adalah model SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, model SDLC ini proses pengembangan ataupun mengubah suatu software dengan menggunakan model-model yang digunakan
oleh orang-orang sebelumnya berdasarkan best practice ataupun berdasarkan uji coba yang sudah pernah diterapkan. Nah, kemudian barulah dilakukan sebuah penamaan dan juga sebuah standarisasi, terciptalah sebuah metode yaitu SDLC. Nah, sejarahnya SDLC ini merupakan sebuah metode pengembangan kerangka perangkat lunak atau yang disebut juga dengan ini Software Development Methodology. Munculnya yaitu pada tahun 1960-an untuk metode SDLC ini. Nah, ini metode SDLC ini itu dapat dianggap sebagai kerangka metodologi formal tertua untuk membangun sistem informasi. Ide utama dari SDLC ini adalah mendorong pengembangan software mengenai sistem informasi dalam cara yang sangat umum, terstruktur dan juga metodis, yang mengharuskan setiap tahap dari life cycle dari ide awal sampai sistem akhir. Sasaran utama dari metodologi ini adalah untuk mengembangkan sistem bisnis fungsionalitas skala besar pada zaman itu. Nah, secara penjelasannya, model SDLC ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematis dan sekuensial, yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan juga pemeliharaan. Model ini disusun secara bertingkat. Setiap tahap dalam model ini dilakukan berurutan, satu sebelum yang lainnya. Model ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah software dalam skala besar yang akan dipakai dalam waktu yang lama. Nah, model ini sangat cocok untuk pengembangan sistem yang besar, tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk small scale project karena resource-nya yang intensif, tidak fleksibel, dan juga sulit untuk aplikasi dengan perubahan cara pengambilan keputusan yang cepat. Gitu ya. Jadi ya, penggunaan model itu tergantung dari scope project-nya. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Tahapannya itu biasanya dimulai dari requirement analysis atau bisa juga di dalam sebuah tahap penentuan spesifikasi kebutuhan. Nah, tapi biasanya ada sebuah proses yang tidak diterapkan itu kayak semacam inisiasi gitu ya, ataupun perencanaan project. Nah, biasanya misalkan ditandai dengan pembuatan proposal project sebuah software, terus kemudian mendefinisikan lingkungan konsep termasuk dokumen lingkungan sistem, analis, biaya, manajemen, jadwal, dan juga pembelajaran terkait tentang sistem tersebut. Nah, terus kemudian baru masuk ke dalam perencanaan, yaitu mengembangkan rencana manajemen project, dokumentasi perencanaan, dan juga sumber daya dan kesepakatan. Nah, baru biasanya masuk ke dalam analisa kebutuhan. Itu ya yang dicatat di dalam sini, ya hal-hal yang seperti inisiasi dan juga planning tidak dimasukkan. Nah, di sini misalkan requirement analysis yaitu menganalisis kebutuhan pemakai software atau user dan juga pengembangan kebutuhan si user tersebut, membuat dokumentasi kebutuhan fungsionalitas, kemudian lanjut ke fase desain. Di desain ini ditransformasikan spesifikasi secara detail menjadi requirement yang sudah lengkap. Ada dokumentasi desain sistem, ada dokumentasi desain sistem, dan juga fokus bagaimana fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Nah, terus kemudian baru masuk ke dalam fase development dan juga implementasi. Biasanya development ini ya bisa digabungkan dengan implementasi atau ada beberapa fase sendiri. Misalkan ada development, ada juga testing, baru ada tahap implementation. Nah, biasanya di development itu ya dikonversikan dari hasil desain yang sudah didapat, kemudian dilakukan pengkodean, dilakukan coding untuk mendapatkan hasil atau bentuk software secara fisik gitu ya, supaya bisa terlihat secara langsung. Nah, terus kemudian setelah jadi dilakukan proses pengetesan, trial and error gitu ya, sampai benar-benar semua berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.
Nah, baru biasanya nanti ada tahap implementasi lagi, ya ini dimana software tersebut ditanamkan biasanya di dalam sebuah hardware gitu ya, bisa di server ataupun bisa di dalam sebuah cloud computing ataupun di dalam sebuah PC. Nah, itu masuk ke dalam tahap implementasi, termasuk juga penerapan cara penggunaannya atau pembelajaran bagaimana user menggunakan software tersebut. Nah, terus biasanya lanjut ke testing, atau testing bisa digabung di dalam implementation tadi. Nah, kemudian baru software itu dioperasionalkan, digunakan gitu ya, dipelihara, dioperasionalkan, di maintenance sampai masuk ke dalam fase harus dilakukan pengembangan lagi atau sebuah fase evolution. Nah, di situ setelah tadi ya seperti life cycle dari sebuah software digunakan terus menerus, kemudian kalau ada pengembangan baru diterapkan metodenya kembali. Nah, untuk SDLC kelebihan dan kekurangannya, ya kelebihannya mudah diaplikasikan, memberikan template tentang metode analis, desain, pengkodaan, pengujian, dan juga pemeliharaan. Sedangkan kekurangannya jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial atau secara berurutan yang dianjurkan model ini. Nah, biasanya ya tidak secara berurutan gitu penerapan proyeknya. Nah, dengan metode ini pelanggan juga rasanya sulit untuk menyatakan spesifikasinya secara eksplisit, sehingga sulit juga mengakomodasikan ketidakpastian pada saat awal proyek gitu ya. Jadi biasanya kebutuhan itu, detailnya itu berjalan di tengah gitu, maksudnya muncul pada saat program sudah mulai di develop atau dibangun. Nah, itu harus bisa diakomodir bagaimana strateginya supaya bisa tetap on time, bisa tetap on budget, bisa tetap on resource. Nah, terus kekurangannya juga seringkali pengembang ataupun user dia tidak sabar untuk menunggu sampai akhir project gitu ya. Dia pengen tahu hasil dari perkembangannya. Nah, sedangkan dari sisi pengembang juga sering melakukan penundaan yang tidak perlu, karena misalkan anggota project fase yang lain harus menunggu fase sebelumnya selesai. Kayak gini, misalkan dari pihak developer tunggu desainernya selesai dulu baru dia bisa mengerjakan, padahal kan harus cepat, bisa juga dijalankan secara berbarengan misalkan. Tapi kalau dengan metode ini ya harus menunggu fase sebelumnya itu selesai. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada saat ini. Ada pertanyaan? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share supaya materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.